Siapa yang tidak kenal dengan komplotan 212, alumni 212, Roy Suryo, Rizal Padilla, Egy Sujana, kemudian terutama Nopel Bamukim. Ya, pernah juga Nopel Bamukim ini kalau nggak salah melaporkan Bapak Aing ya, melaporkan Kang Deddy Mulyadi ya. Kemudian ya kelompok itu ya selalu mengatasnamakan umat lah, mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan warga, mengatasnamakan rakyat. Kali ini mereka rupanya belum move on juga dari kekalahan Pilpres dari Prabowo ya. Tetapi di sini saya lihat bahwa terutama Nopel Bamukim ini malah menghantam sesama komplotan ya. Roy Suryo dihantam, Bapak Anies dihantam. Kan ini aneh, perlu diwaspadai juga. Itu apakah kemunafikan yang nampak jelas ya, atau itu apa namanya? Kita harus hati-hati juga ya, sebagai masyarakat harus cerdas. Coba kita lihat dulu. Masuk dalam akhirnya apa yang terjadi, karena kita sudah melihat loh, nggak ada untungnya sampai saat ini, nggak ada untung. Justru mereka menamakan masyarakat, menamakan rakyat. Apa rakyat mana? Rakyat yang mana? Karena Presiden Prabowo 58,6% itu rakyat, itu pemenang, berhak mengatasnamakan rakyat. Jangan mereka mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat Anies sedikit. Jangankan juga rakyat Anies, rakyat PDIP sedikit. Mereka bergabung berdua. Bukan nama rakyat, bukan nama mengatasnamakan rakyat. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal yang dibela PDIP. Padahal yang dibela PDIP. Dengan bukti apa? Hadirnya Eros Jarot bersama Roy Suryo. Sebelumnya Rizal Padilla ke DPR bertemu dengan Adian Apitupul. Itu serangkaian. Dan ini sepertinya mereka belum move on. Mereka belum move on dari kejadian kekalahan Pilpres. Mereka memang ini kepentingan politik yang mereka masih belum move on. Masih bagaimana penasaran untuk mereka ini melawan daripada lawan politik mereka. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu salah satunya mereka jalan ini menjalankan daripada yang namanya kepentingan PDIP. Begitu juga berhadapan dengan Jokowi. Bukan ranah kita lagi di situ. Maka alhamdulillah Egy dengan sadar bahwa ini sudah nggak manfaat perjuangan, nggak berguna buat umat Islam, nggak berguna buat perjuangan, karena bukan ulama yang dibela, karena bukan aktivis yang dibela, bukan memperjuangkan nilai-nilai agama, justru membongkar aib orang. Man satarul musliman satarullah yaumal qiyamah. Barang siapa membuka aibnya saudara di Allah akan buka aibnya di akhirat. Dan jangan lupa kedepankan tabayun. Ingat jas merah, jangan lupakan sekali-kali sejarah bagaimana Bang Egy berjuang. Apalagi jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Berjuang mereka, itu yang kita melihat sampai saat ini. Dan ini banyak kegaduhan. 8 bulan lebih ini nggak selesai-selesai. Saya hanya menonton sesuai dengan apa yang kita diarahkan. Daripada perjuangan ini, kita semuanya sudah sepakat. Maka FPI nggak terlibat, 212 nggak terlibat. Nah justru mereka itu, mereka melenceng daripada spirit 212. Mungkin mereka bukan tergolong 212 lagi kalau spiritnya, karena udah beda. Makanya saya keberatan kalau mereka ini dengan hadirnya yang hadir Bang Egy, kemudian Bang Damai Hari Lubis bertemu Jokowi, ini hal-hal yang biasa. Nggak ada yang aneh, nggak usah baper. Saya bilang spirit 212 nggak usah baper. Mendukung berarti Bang? Kenapa? Artinya langkah yang tepat yang dilakukan Bang Egy. Langkah yang tepat untuk keluar dari segala urusan yang menjelimet, yang tidak ada manfaat, yang mengundang keburukan. Karena seakan-akan cuma dosanya Jokowi terlibat, ada dugaan ijazah palsu. Bang, tapi Bang Egy dicap sebagai pengkhianat, pecundang oleh teman-teman kayak seperti Roy Suryo dan tim-timnya, itu gimana Justru Bang? mereka yang pengkhianat, dasarnya Bang Egy ketarik-tarik. Mereka pengkhianat. Mereka pengkhianat perjuangan spirit 212 atas nama agama. Mau ngapain? Mau ngapain atas nama agama, atas nama rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Rakyat jangan mengatasnamakan rakyat. Karena kita rakyatnya lagi fokus, banyak PR yang harus kita kerjakan. Pemerintah banyak PR yang harus kita kerjakan. Maju langkah ke depan, mendukung daripada pembangunan negeri ini yang tersiok, yang memang sama-sama mereka dulunya satu kolom, cuman hanya berebut bangke. Mereka ini akhirnya berseteru dan kita masuk ke dalam lingkaran perseteruan itu. Maka alhamdulillah saya bilang
Bang Egy cerdas dan berani menyelamatkan nama TPU Pak. Karena saya TPU yang lama, yang mereka masuk hanya begitu mereka banyak yang baru masuk nebeng nama TPU karena mereka mungkin nggak punya wadah atau tempat ditampung sama Bang Egy. Kemudian makanya bener Bang Egy mengeluarkan mereka karena memang udah nggak sejalan. Gitu gantinya. Jadi begitu ya. Novel Bamukmin ini emang dulu jelas-jelas mengkampanyekan Bapak Anies Baswedan. Sekarang seolah-olah seperti membela Pak Prabowo. Wah, pendukung Aniesnya sedikit, mau mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Jelas-jelas yang mengatasnamakan rakyat itu Prabowo. Rakyat 58% dari pemilu. Di sini juga ternyata terlihat Pak Egy Sujana yang dulu vokal membela Pak Anies, sekarang udah berbelok membela Pak Prabowo. Sekarang juga nampak mereka itu terpecah belah. Nggak tahu ini apakah sandiwara, apakah acting, ataupun benar ya. Nah, masyarakat juga memang harus waspada dengan kelompok-kelompok seperti ini. Yang selalu mengatasnamakan rakyat, yang selalu mengatasnamakan ulama. Kalau Novel Bamukmin ini bagi saya nggak pantas disebut ulama. Nggak pantas sama sekali. Mau dilihat dari sudut apapun, mau dilihat dari sudut manapun. Apalagi orang-orang yang mengatasnamakan dan mendeklarasikan diri sebagai ulama. Dirinya mendeklarasikan diri sebagai ulama. Dirinya mendeklarasikan diri sebagai tokoh publik. Ya, itu orang-orang nggak benar karena mendeklarasikan diri sendiri. Gak bisa itu. Ya, kita harus terus mewaspadai. Masyarakat harus cerdas ya, dalam menyikapi berbagai persoalan. Jangan sampai mau dibodoh-bodohi. Ya, dengan mengatasnamakan saya sebagai penyambung lidah rakyat. Ya, rakyat yang mana gitu. Ini mulai merapat mencari simpati ya, dari masyarakat. Ya sama aja orang-orang seperti itu. Ya, polanya sama ya. Kalau sudah keteter, mereka seolah merapat. Padahal nantinya akan mementingkan kelompoknya sendiri menurut keyakinan saya gitu loh. Apakah ini hal yang wajar? Ya, wajar, itu hak mereka. Tetapi kalau kita lihat orang-orang partai, orang-orang politik ya, orang-orang yang ada di partai, ini wajar ketika saling hantam, besoknya berteman lagi dengan akrab, besoknya lagi saling hantam lagi, besoknya lagi berteman lagi dengan akrab. Kalau mengatasnamakan sebagai ulama, sekarang akrab, besok saling menghantam, menyuguhkan sesuatu yang tidak pantas kepada masyarakat, itu menurut saya nggak wajar. Mengatasnamakan ulama tetapi bertengkar, itu sesuatu hal yang membagoikan. Menjelek-jelekan Anies lah ya, si Novel Bamukmin ini menjelek-jelekan PDI lah. Dulu kan dia paling vokal tuh 212, paling vokal kampanye Anies, paling vokal di belakang PDI. Ini gimana sih? Saya nggak tahu nih. Bagaimana menurut kalian terkait orang ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.